Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Alfia. Saya dari kelompok 2. Dan saya di sini bersama teman-teman saya akan menjelaskan materi presentasi mengenai analisa SWOT manajemen radio dan televisi. Dan saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT ialah mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan menentukan kinerja perusahaan. SWOT itu sendiri ialah singkatan dari kata strength, weakness, opportunity, dan threats. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman ini dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk pelanggan, dokumen pemerintah, pemasok, kalangan perbankan, ataupun rekan perusahaan lain. Menurut Albert Humphrey, analisa SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis, dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Freddy Rangkuti tahun 2004 menjelaskan bahwa analisis SWOT ialah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Analisis SWOT menurut Kurtz ialah suatu alat perencanaan strategik yang penting untuk membantu perencana untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan kesempatan dan ancaman dari eksternal. Secara keseluruhan dari beberapa pendapat mengenai analisis SWOT yang telah diuraikan di atas, maka dapat disintesiskan bahwa analisis SWOT adalah suatu kegiatan menganalisis faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, serta faktor-faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang ada guna menentukan kebijakan yang strategis di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu pembagian analisis SWOT. Secara umum, analisis SWOT dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor ini mempengaruhi terbentuknya peluang atau opportunity dan ancaman threats, di mana dalam faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Contohnya yaitu dari faktor eksternal ini dalam konteks SWOT berarti segala aspek yang tidak bisa dikendalikan dari dalam perusahaan Anda. Di antara yang termasuk dalam faktor eksternal yaitu seperti regulasi pemerintah setempat, kondisi ekonomi global, lingkungan industri, lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, sosial budaya, hingga tren perilaku konsumen. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor ini mempengaruhi terbentuknya kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana hal ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan atau decision making perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional, yaitu termasuk pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia atau SDM, penelitian dan pengembangan.
sistem informasi manajemen dan budaya perusahaan atau corporate culture. Contohnya juga misalnya mengenai performa karyawan, lokasi dan kondisi kantor fisik perusahaan, serta elemen lainnya yang dapat dikendalikan oleh perusahaan Anda sendiri. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian dari analisis SWOT hingga pembagian dari analisis SWOT ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Kamila. Saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu materi yang ketiga, tentang tahapan-tahapan analisis SWOT. Sekurang-kurangnya, ada 5 tahapan umum jika ingin melakukan analisis SWOT yang efektif. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tentukanlah tujuan dibuatnya analisis SWOT tersebut. Yang kedua, buatlah gambaran umum mengenai profil usaha, bisnis proses, serta target market yang perusahaan kita akan menjadi sasarannya. Yang ketiga, tentukanlah keempat elemen SWOT, mulai dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Berikutnya, yang keempat, berikanlah prioritas mana sisi yang harus diperbaiki terlebih dahulu dari hasil SWOT tersebut. Yang terakhir, yang kelima, buatlah strategi yang terperinci. Lebih baik lagi jika dibuat secara kuantitatif menggunakan matriks SWOT. Dengan kita mengikuti tahapan-tahapan analisis SWOT tersebut, maka kita dapat lebih mudah menyusun analisis SWOT. Dan perkayalah analisis SWOT kita dengan menggunakan template-template yang menarik. Materi yang selanjutnya, yang keempat, ialah tentang fungsi-fungsi analisis SWOT. Menurut Rangkuti, pada tahun 2002, analisis SWOT merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan sebuah perusahaan, atau dengan kata lain, salah satu pendekatan dalam menentukan ataupun mengukur keberhasilan sebuah perusahaan akan dapat dilihat dari seberapa tinggi positioning perusahaan tersebut jika dibandingkan dengan perusahaan pesaing-pesaing lainnya. Berikut ada beberapa yang menjadi fungsi-fungsi dari analisis SWOT, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat menempatkan perusahaan pada posisi yang strategis, sehingga di dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Berikutnya, yang kedua, dapat menentukan faktor-faktor strategi perusahaan. Dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang secara sistematis dapat digunakan untuk merumuskan strategi-strategi perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, dapat meminimalisirkan ancaman ataupun menghilangkan dampak yang diakibatkan oleh ancaman lingkungan, sehingga perusahaan dapat dikontrol dan diawasi untuk kepentingan perkembangan perusahaannya. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, dapat ditujukan untuk mengetahui kondisi internal yang umumnya masih dalam kendali manajemen dan lingkungan eksternal suatu perusahaan yang umumnya sangat sulit dikendalikan oleh manajemen suatu perusahaan. Ruang lingkup analisis SWOT. 1. Lingkungan. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua ada pemerintah atau perundang-undangan, yang ketiga ada pasar atau saingan, yang keempat ada teknologi, yang kelima ada geografis, yang keenam ada sosial budaya. Lalu 2. Keadaan intern perusahaan, terdiri dari yang pertama organisasi, yang kedua fungsi perusahaan, yang ketiga ada peramalan yang terdiri dari arti dan peranan peramalan, ruang lingkup peramalan, langkah peramalan, teknik dan metode peramalan, contoh peramalan. F. Cara membuat analisis SWOT yang baik dan benar.
Setelah mengetahui pengelompokan keempat elemen dalam analisis SWOT, kita seharusnya bisa lebih mudah dalam menyusun SWOT yang baik. Berikut panduan umum yang membantu kita dalam membuat analisis SWOT perusahaan. Pertama, strength atau kelebihan. Strength merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Analisa ini dapat diisi menggunakan panduan berikut. Pertama, kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi kita. Yang kedua, apa yang membuat perusahaan atau organisasi kita lebih baik dari perusahaan atau organisasi lainnya. Yang ketiga, keunikan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi kita. Yang keempat, apa yang menyebabkan perusahaan kita mendapatkan penjualan. Dan yang kelima, apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen kita sebagai suatu kelebihan. Lalu selanjutnya ada opportunities atau peluang. Opportunities merupakan situasi atau kondisi yang merupakan peluang atau kesempatan dari luar perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari. Analisa ini dapat diisi menggunakan panduan sebagai berikut. Pertama, kesempatan apa yang kita lihat. Yang kedua, perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan atau organisasi kita. Lalu selanjutnya yang ketiga ada threat atau ancaman. Threat merupakan ancaman-ancaman apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi yang bisa menghambat laju perkembangan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Analisa ini dapat diisi menggunakan panduan berikut. Yang pertama, hambatan apa yang kita hadapi sekarang. Yang kedua, apa saja yang dilakukan oleh pesaing perusahaan atau organisasi kita. Yang ketiga, perkembangan teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi perusahaan atau organisasi kita. Dan yang terakhir, adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan mengancam perkembangan perusahaan atau organisasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok saya, yaitu analisis SWOT dalam manajemen radio. Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, perlu dilakukan berbagai langkah-langkah strategis. Dan untuk melangkah diperlukan analisis atau juga pemetaan terhadap kondisi perusahaan tersebut. Analisis SWOT dilakukan sebagai salah satu instrumen atau tool dan manajemen untuk mengetahui bagaimana kondisi suatu perusahaan dengan memperhatikan keunggulan dan kelemahan dari dalam, juga keunggulan dan kelemahan dari luar. Di sini berdasarkan beberapa pengamatan terhadap beberapa perusahaan atau suatu radio adalah kekuatan, keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin dimiliki oleh suatu studio. Ancaman ini meliputi inovasi, adaptasi, dan investasi kompetitor terhadap kemajuan teknologi di bidang industri penyiaran yang begitu cepat dan dinamis, kekuatan modal kompetitor yang besar, belum terbitnya regulasi pemerintah yang mampu mengakomodir berkembangnya entitas radio, masih kurang kesadaran suatu radio untuk berbisnis sesuai peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya di sini ada peluang. Sebuah perusahaan atau organisasi dapat mengetahui hal-hal eksternal mana yang dapat dijadikan peluang dengan cara membandingkan analisis internal organisasi atau perusahaan dengan analisis pesaing lainnya. Yang ketiga, kelemahan, terbatasnya peralatan yang menyulitkan jangkauan sebuah radio. Belum berjalannya evaluasi program dengan baik. Sumber daya manusia yang dimiliki masih minim. Yang keempat, ada kekuatan. Dengan mengevaluasi program radio akan menjadi peningkat di antara pesaing lainnya. Memiliki karakter program yang kuat sehingga dapat menarik audiens untuk mendengarkannya. Menyiarkan 100% program sendiri. Oke, selanjutnya analisis SWOT dalam manajemen TV. Dalam rangka meningkatkan jumlah penonton
dan memperluas saluran TV, maka sebuah sistem TV perlu memanajemenkan strategi pemrogramannya. Untuk segmen anak atau anak-anak remaja, penayangan acara dimulai dari pukul 15 hingga 19 WIB, dan sementara itu pukul 19 untuk segmen dewasa yang mungkin disajikan berita, informasi, dan inspirasi. Berikut adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang besar kemungkinan dimiliki oleh stasiun TV. Kekuatan merupakan sebuah kondisi yang menjadi sebuah kekuatan yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Misalnya stasiun TV harus memiliki program-program yang dapat menarik audiensnya. Stasiun TV memiliki karakter yang lebih kuat di pemikiran audiensnya. Program TV dapat memiliki jam tayang yang lebih panjang dibandingkan dengan pesaingnya. Dan selanjutnya, TV harus memiliki jangkauan yang luas. Yang selanjutnya, memiliki kekuatan finansial yang cukup agar dapat bersaing dan berkembang antar stasiun TV. Kelemahan merupakan kondisi atau segala sesuatu hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kelemahannya bisa saja minimnya peralatan teknis yang dimiliki, teknologi yang dimiliki oleh salah satu stasiun TV belum sesuai dengan standar broadcast sehingga kualitas gambar yang dihasilkan kurang memuaskan. Yang selanjutnya terdapat peluang, ialah suatu kondisi lingkungan di luar organisasi atau perusahaan yang sifatnya menguntungkan, bahkan dapat menjadi senjata yang memajukan sebuah stasiun TV. Perilaku konsumen yang lebih konsumtif, hedonis, dan narsis, minat audiens dan pengiklan yang masih tinggi terhadap media TV, pemerintah menyukai sosialisasi program-programnya melalui TV, pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang, masih banyaknya keterbatasan yang dimiliki pesaing, cukup cepat penyebaran informasi melalui media TV ini. Yang terakhir, ada ancaman, ialah kebalikan dari peluang. Ancaman ini merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu kelancaran berjalannya sebuah organisasi atau perusahaan. Ancaman ini dapat meliputi hal seperti lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Dan apabila ancaman tidak segera ditangani, maka dapat berakibat dampak yang berkepanjangan sehingga hal tersebut dapat menjadi penghalang atau terhambatnya visi dan misi sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Oke, cukup sampai di sini. Sekian dulu dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.